Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Ya Al-Fatiha. 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 Bersyukur kepada Allah, malam ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Istiqomah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita semua senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang saya hormati, Bapak Haji Sultan, Bapak Krisdianto, ada Mas Buyung, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, malam ini dilaksanakan manaqib perdana di sini. Sekaligus saya mohon maaf karena terlambat. Lima lewat menyampai dari Metro karena menjemput adik yang sakit. Kemudian menjelang maghrib ada pertemuan dengan sahabat yang ada di Universitas Islam Negeri. Kemudian selesai Isya baru berangkat ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana itu adalah mengenang, mengingat atau menjadikan pelajaran untuk kita semua, sehingga kita bisa meneladani dari kisah atau riwayat perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Dalam
manaqib itu apa saja rangkaiannya? Yang pertama rangkaiannya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu dibaca, kemudian ditembuskan sampai kepada rasa. Ya kalau mau diurut-urutkan ya panjang. Dibaca, diterjemahkan, dipahami, diamalkan. Apa filosofinya? Maknanya adalah bahwa amalan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada di antara jamaah yang bertanya-tanya, amaliyah apa yang dibawa oleh kawan-kawan sebahagian ini? Amaliyahnya adalah amaliyah zikir. Zikir itu terbagi menjadi dua kualitas. Ada zikir di tingkat hasanah, ada zikir di tingkat darajah. Hasanah guru tidak bermusyawarah, tidak dipelajari dari buku, dipelajari dari media, diamalkan. Kelasnya adalah zikir hasanah. Hasan itu artinya baik, diamalkan, berpahala bagi dirinya. Tetapi zikir bukan sebatas mencari sawab. Sawab itu artinya ganjaran yang identikkan kepada pahala dan surga. Lebih dari itu, zikir harus tembus sehingga bisa wusul kepada Allah. Wusul itu artinya sampai kepada Allah. Ada hamba yang dekat kepada Allah, ada hamba yang sampai kepada Allah. Itu beda. Karena yang dekat belum tentu sampai. Maka zikir untuk bisa sampai kepada Allah disebut dengan zikir darajat dari segi sisi kualitas. Dia mesti sanadnya mesti sampai kepada Rasulullah
wasallam. Dan dia mesti pakai cara. Cara itu dalam bahasa Arab disebut dengan thariqah. Jadi zikir yang berthariqah itu adalah zikir yang bermetode. Cuci pakaian saja mesti pakai cara. Cuci piring saja mesti pakai cara. Apalagi mencuci hati, dia mesti memakai cara. Kenapa hati harus dicuci? Jawabannya karena dirasa bahwa masih tebalnya penyakit-penyakit hati. Malas ibadah, yang tekun ibadah saja bisa saja masih diliputi dengan penyakit hati. Kenapa yang tekun ibadah masih bisa diliputi dengan penyakit hati? Salah satu deteksinya adalah rasa diri bersih, menganggap yang lain kotor. Ada rasa seujung kuku menganggap bahwa diri ini lebih baik dibandingkan dengan orang, kotorlah itu. Dan itu kita rasakan. Penyakit hati itu kita rasakan. Iri, dengki, riya, namimah, hasad, ghibah, bohong, kizib, ghadab, dan lain sebagainya. Itu enggak bisa hanya dihilangkan dengan pengetahuan, tetapi dia mesti dihilangkan dengan amal. Ya pengetahuan, ya amal. Untuk itu kita mesti belajar zikir. Kali apa yang mesti diucapkan? Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Lalu kata para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami Rasulullah? Faqsu biqauli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu adalah kalimat zikir. Afdalul wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya yang ucapkan dan Nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang sedikit demi sedikit pengamalannya sudah mulai berkurang. Dengan kalimat sering dijumpai, tetapi yang mengamalkan kalimat ini mungkin dari sekian jutaan manusia, triliunan ya, dipersepsikan. Kita ini dalam ayat Bapak Ibu
bisa tidak dengan kalimat tersebut diri kita ini wusul kepada Allah. Kalau dia ditunjukkan oleh pembimbing rohani, maka dia bisa menyampaikan dirinya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan zikir jahar. Zikir disuarakan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bisautin, dengan suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamnya ditarik dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. La ilahanya dihentakkan ke sebelah kanan. Ilaha illallahnya dihentakkan ke sebelah kiri. Illallah. Itulah mengapa dalam berzikir itu kepala itu bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dalam diri manusia ini ada 7 latifah. Di bawah susu sebelah kiri disebut dengan latifatul qalbi, sebelah kanan disebut latifatul ruhi, di atasnya disebut latifatul sirri, kanannya latifatul khawfi, tengahnya latifatul akhfa, di antara 2 kening disebut latifatul nafsul latifah, dan sekujur tubuh disebut dengan latifatul kullu jasad. Maka zikirnya digerak, dan geraknya bukan sembarang gerak gitu. Dan gerak-gerak begini saja. Dan mana tahu supaya zikir itu bergerak dari bawah ke atas, kemudian dihentakkan ke kanan, lalu dihentakkan ke kiri. Dari cara yang diajarkan. Dan cara itulah yang disebut dengan tariqah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati ma'an ghadaqa. Dan apabila engkau tetap lurus dalam jalannya, maka Allah akan memberikan limpahan bercucuran rahmat. Mencari barangkali masjid atau musola setiap selesai sholat fardu ada zikir jahar, gema dengan zikir jahar. Hari ini rasa-rasanya sulit mencari masjid atau musola hari ini selesai sholat fardu gema dengan zikir jahar, rasanya sulit. Jangankan zikir jahar, yang baca Quran aja kadang-kadang lebih rajin flash disk daripada manusianya. Jangan sampai masuk surga nanti duluan flash disk, duluan MP3 yang masuk surga. Kita masih dalam timbangan, dia sudah makan jambu surga, sudah makan mangganya surga. Karena yang rajin dia. Nggak bisa, maaf ya, nggak bisa hati itu dibersihkan kalau nggak lewat zikir. Nggak bisa. Batal jadi wali kalau anti zikir. Batal jadi wali kalau anti zikir. Jadi kalau udah ada ulama yang meragukan tentang zikir, ya sudah dulu lah. Walaupun kitabnya dia hafal,
Quran hadisnya dia hafal. Tetapi kalau sudah meragukan tentang zikir, ragu saja jadi penghalang untuk bisa usul kepada Allah. Jangan yang anti, yang sudah lama belajar zikir saja, untuk membersihkan satu penyakit hati saja masih keteteran. Mau ngebuang ria aja susahnya minta ampun. Sudah tahu kalau ria itu nggak boleh, tapi entah datang sendiri. Sudah tahu kalau sombong itu nggak boleh, tapi entah dia hadir sendiri. Itu nggak bisa dikalahkan dengan pengetahuan, Pak. Iri, apa urusannya tetangga yang mondasi, kok bisa kita yang nggak bisa tidur? Duit dia, batu dia, semen dia, tapi kita yang pusing. Kalau istilah Abuya itu orang yang berlayar, kita yang minum antimo. Jadi orang yang berlayar, tapi kita yang minum antimo, kita yang mabok. Padahal orang yang berlayar. Nah itu terjadi pada diri kita, sifat penyakit itu. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Maksudnya itu adalah pastikan sebelum mati itu selamat diri ini. Diri zahirnya selamat, diri batinnya selamat. Kategori selamat itu bersih. Kenapa sebelum jenazah dikuburkan mesti ada mandi jenazah? Itu menjadi kewajiban dalam syariat, mesti dimandikan. Kalaulah tubuh zahir saja dihadapkan mesti dalam keadaan suci, apalagi tubuh batin, Pak. Lagian tubuh zahir aja harus suci, apalagi tubuh batin. Tubuh batin itu yang mana? Hati. Hati itulah tubuh batin, mesti disucikan. Cara mencucinya, likulli syai'in siqalah wa siqalatu qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Alat pembersih hati itu adalah berzikir kepada Allah. Zikir itu banyak kalimatnya. Zikir, subhanallah itu zikir, alhamdulillah itu zikir, Allahu Akbar itu zikir. Tapi dari sekian banyak model kalimat zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kenapa? Jangan sampai ragu dengan hadis ini. Yang lucunya, ngerti kita mana yang afdol, tapi yang afdol itu enggak diamalkan gitu. Itu kan aneh. Jangan sampai zikir la ilaha illallah ini diamalkan waktu tahlilan saja, waktu riungan saja, pas di pinggir kubur baru keluar gitu, pas ziarah baru muncul. Kenapa enggak didawamkan? Nyata-nyata dia kalimat zikir yang paling agung, jelas-jelas dia kalimat zikir teragung. Mana bukti kalau la ilaha illallah itu agung gitu? Satu, tidak sah masuk Islam kalau enggak lewat la ilaha illallah. Bukan karena enggak lewat dari subhanallah,
bukan karena nggak lewat dari alhamdulillah, bukan karena nggak lewat dari Allahu Akbar. Walaupun hafal 30 juz, tapi masuk Islam enggak pakai la ilaha illallah, enggak sah Islamnya itu. Walaupun hafal 30 juz. Ini bukti sedahsyat itu la ilaha illallah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira rencana meninggal nanti ke surga apa ke neraka? Rencana surga ya. Surga itu dibuat bagi orang yang yakin, percaya dengan la ilaha illallah. Mau masuk neraka apa enggak? Enggak. Neraka itu dibuat bagi mereka yang menolak la ilaha. Oh, ini dahsyat, Pak. Jadi terciptanya surga gara-gara la ilaha illallah gitu. Terciptanya neraka gara-gara menolak la ilaha illallah. Terciptanya surga gara-gara menerima hanya dengan la ilaha illallah. Sab'as samawat, 7 lapis langit bumi ini dibuat hanya karena kalimat itu. Kita ini lahir dari kalimat itu, hidup dari kalimat itu, dan wafat pun kita dari kalimat itu. Kalau ada di dunia, kalau sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini, yaitulah kiamat itu. Kan dalam satu keterangan itu apa? Kalau azan ini berhenti gitu, maka terjadilah kiamat. Sebab azan ini apa? Dia berputar terus menerus. Tapi tahu enggak inti azan itu kalimahnya yang mana? Ya la ilaha illallah itu, Pak. Iqamah itu mana intinya? Ya la ilaha illallah itu. Tahu enggak inti dari sholat itu? Inti dari sholat itu yang mana? Kalau dalam kaji itu rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat, ketiga puasa, keempat zakat, yang kelima haji. Tahu enggak simpul rukun Islam itu di mana? Letaknya di sholat. Jadi 5 rukun Islam itu simpulnya di sholat. Kok bisa simpulnya di sholat? Karena syahadat ada di sholat. Mana bukti? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Puasa maknanya ada di sholat. Sebab yang namanya puasa itu as-shaumu inda lughatan wa huwa al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Ketika alif Allah disebut, disitulah sudah mulai menahan tubuh zahir, tubuh batin. Tubuh zahir enggak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum. Ketika tangan diangkat ucap takbir, maka mulailah tubuh zahir menahan. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngomong, enggak boleh ngobrol. Itu makna dari puasa. Berarti puasa maknanya ada dalam sholat.
Zakat, zakat itu artinya bersih, suci. Seujung lidi ada najis yang kena badan, enggak sah salat. Seujung lidi ada najis kena pakaian, enggak sah salat. Menunjukkan bahwa salat harus dalam keadaan suci. Dan ini menunjukkan makna dari zakat itu sendiri. Jadi zakat secara makna ada dalam salat. Yang kelima adalah naik haji. Naik haji ke Baitullah. Bukan Baitullah itu yang dinaik-naiki, bukan. Berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi menunaikan ibadah haji ini mesti apa? Menyengaja, qasad. Enggak boleh naik haji ini terpaksa. Jadi gambaran dari menyengaja itu membuahkan kepada mabrur. Maka sering saya sampaikan, orang kalau mau naik haji ini kan doanya itu, mudah-mudahan yang berangkat diberi Allah haji yang mabrur dan mabrurah. Sebenarnya, tapi kan ini agak kasar ngomongnya. Sebenarnya sebelum orang itu berangkat ke tanah suci, mabrur apa enggaknya kan udah kelihatan sebetulnya itu. Iya, sebelum naik haji itu sampai seminggu full yasinan, mudah-mudahan mabrur. Tapi kan kalau mau dibahasa kasar kan, sebelum dia berangkat aja sebenarnya mabrur apa enggaknya udah kelihatan. Dari mana cara ngelihatnya? Satu, karena Allah apa bukan? Sebab kalau dia karena Allah, Pak, enggak mempermasalahkan pulang dari tanah suci enggak dipanggil Pak Haji itu. Nah yang repot urat naik. Tulis haji kita ini bukannya apa-apa, sembarangan ini. 50 juta ini masalahnya ini. Tulis. Jangan H, kasih I satu biar masyarakat ini tahu kalau kita ini haji ini. Tulis. Jadi kalau enggak dipanggil Pak Haji, naik urat itu. Nah kalau karena Allah ya, kalau karena Allah, insya Allah yang model-model begitu enggak nyangkut di hati, enggak. Lihatlah tulisan para nabi itu enggak ditulis juga haji itu. Nah, Nabi Haji Ibrahim enggak juga. Padahal dia yang penghulunya itu, penghulu haji itu. Jadi kita ini masih berhenti kepada aksesoris sebetulnya. Baru bermain di aksesoris saja, belum kepada substansi gitu. Karena sudah naik haji nggak mau lagi peci-peci hitam itu. Kalau peci hitam ini calon umroh. Kalau yang udah umroh itu agak coklat muda. Kalau dia sudah berubah jadi putih, nah itu yang dari haji itu. Apa yang kayak gitu-gituan itu? Itu kan aksesoris saja yang kayak gitu-gituan itu. 2, kelihatan mabrur apa enggaknya. Ongkos hajinya hasil korupsi apa bukan? Kalau ongkos haji hasil korupsi, walaupun seminggu yasinan juga, ya udah dulu lah itu. Mabrur belakangan itu udah kelihatan. Nah, tapi kan nggak mungkin juga kita mau ngomong kayak gitu di depan masyarakat. Sebetulnya bapak-bapak si A ini naik haji apa enggak udah kelihatan dari
Ya marah orang nanti kalau kayak gitu. Ya paling doanya baik-baik, mudah-mudahan. Padahal yang ngedoa juga udah tahu sebetulnya, nggak bakal dia mah. Gimana nggak bakal. Kawan CS masalah. Dia yang nanda tanganin pencairan kemarin. Makanya uang turun, dia bisa naik haji. Ya itulah dari situ. Ini tanda tangannya. Tapi itu adab, itu loh. Adab. Sama kayak orang selesai dari sholat jenazah, itu kan imam balik ke belakang. Bapak-bapak, apakah jenazah yang ada di hadapan kita ini baik? Semuanya jawabnya apa? Baik. Itu adab. Walaupun makmum itu tahu kalau dia itu nggak baik gitu. Kerjaannya maling sendal jamaah. Dan itu bukan lagi cerita, nyata. Tapi pas imam ngomong, ya apakah jenazah ini baik? Tetap adab harus dipakai, baik gitu. Dan nggak mungkin pula dijawab jujur, enggak baik, enggak itu. Pasti masjid itu hancur semua, itu jamaah. Baik enggak Pak ini jenazah? Enggak, tahulah kita perbuatan dia. Ya kan enggak mungkin juga kayak gitu itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak hal-hal yang memang kita nanti kepada aksesoris. Nah, zikir itu juga itu dipecahkan. Ada zikir di kelas disebut, zikir di kelas diingat, ada zikir di kelas dirasa, ada zikir di kelas dipandang, ada zikir di kelas dipakai, ada zikir di kelas diposisi, ada zikir di kelas dinyatakan. Kita ini maaf baru kelas nyebut kayak orang yang mau meninggal itu nyebut but as bingung yang ngebimbing ini apa maksud as ini. Akhirnya datanglah kawan seperjuangan. Setiap malam Sabtu kumpul. Kata kawannya, apa mau ngasih wasiat sama istri? Rupanya nama istri Asmawati. Cuma setiap dia batuk-batuk itu as. Akhirnya langsung buka dompet, keluarkan kartu as. Ini bukan maksudnya langsung meninggal. Mata nas mata bima ya'ishu bihi. Orang meninggal itu tergantung dengan kebiasaannya. Jadi bukan bicara masalah statement enak amat masuk surga hanya dengan membawa la ilaha illallah. Itu kayak gitu statementnya. Saking susahnya mau meninggal nanti membawa kalimah la ilaha illallah, saking susahnya sampai Allah ngasih jaminan kalau bisa hadiahnya surga. Bukan karena saking mudahnya, saking susahnya. Buktinya udah dibimbing la ilaha illallah, enggak juga bisa nyebut. Suruh nyebut, but kata dia. But. Orang kalau ahli, Pak, ahli la ilaha illallah, terbang burung, terbang sangkar. Maka enggak aneh kalau ada yang meninggal, petinya diangkat gitu,
jenazahnya hilang, itu nggak aneh. Kenapa nggak aneh? Ya itu terbang burung, terbang sangkar itu. Bapak beli burung di pasar, itu beli burung aja apa gimana? Biasanya orang beli burung, ya burung aja kan. Beli burung aja. Beli burung di tempat pasar lain, beli sangkar di tempat yang lain kadang-kadang. Tapi ada orang beli itu sekaligus, ya burung sama sangkarnya, ada nggak? Ada. Banyak malah. Kok bisa burung sangkar dibeli? Karena dua-duanya bagus. Burungnya bagus karena suaranya, sangkarnya bagus karena bentuk dan keindahannya. Gimana supaya bisa terbang burung, terbang sangkar? Perbaiki tubuh zahir, perbaiki tubuh batin. Cara perbaiki tubuh zahir dengan syariat, cara perbaiki tubuh batin dengan hakikat. Perbaiki tubuh zahir, enggak tubuh batin, sama saja kayak duren plastik. Ini bukan keceplosan ngomong duren ini Pak Sultan. Ini contoh aja, contoh. Sama saja kayak duren plastik, bagus tapi kosong. Makanya penting belajar tasawuf itu. Kenapa belajar tasawuf itu penting? Supaya memperbaiki di dalam. Bagaimana supaya dalam itu bisa baik? Ya lampunya mesti dihidupkan. Sebab kalau lampu itu sudah hidup, maka ibadahnya menampilkan nar dan nur. Apa nar, apa nur? InsyaAllah depan kita lanjutkan. Itulah sekedar cerita di awal ini. Mudah-mudahan yang ini enggak kesal walaupun agak terlambat manakibnya. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberi Allah usia yang panjang, disehatkan zahir dan batin, segala hajat cita-cita mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunan kita mudah-mudahan dijadikan antara yang soleh dan solehah. Amin. Ala hazini wal hajah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.